Semua, pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa itu sistem urinaria atau sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, urin ini merupakan cairan sisa hasil metabolisme yang dihasilkan di ginjal dan dikeluarkan oleh tubuh melalui sistem perkemihan. Kemudian terdapat bagian-bagian dalam sistem perkemihan, yaitu ada dua ginjal yang berfungsi menghasilkan urin, lalu ada dua ureter yang berfungsi membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian ada satu vesika urinaria yang merupakan tempat urin dikumpulkan, dan terdapat satu uretra, yaitu merupakan tempat urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Yang pertama yaitu ginjal. Karakteristik dan fungsi ginjal. Karakteristik ginjal yaitu berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, terdapat sisi cekung yang menghadap ke arah medial, lalu panjangnya kurang lebih 12,5 cm dengan tebal 2,5 cm. Nah, ukuran itu kurang lebih sekepalan tangan kanan kita. Beratnya sekitar 125-175 gram pada pria dewasa dan pada wanita 115-155 gram. Nah, ginjal juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi ginjal yaitu memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksit atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan sebagai homeostatis, lalu mempertahankan keseimbangan kadar asam basa dari cairan tubuh, dan fungsi yang terakhir yaitu mengeluarkan sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak. Selanjutnya yaitu letak dan struktur ginjal. Ginjal ini terletak di belakang perut atau abdomen. Spesifiknya, ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal itu terdapat kelenjar adrenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebrata T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh kedua lapisan lemak. Selanjutnya yaitu struktur dari ginjal. Struktur dari ginjal itu terdapat bagian terluar dari ginjal yang disebut dengan korteks. Korteks ginjal ini umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dari dalam organ dari kerusakan. Selanjutnya terdapat juga medula ginjal. Medula ini merupakan jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lekung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dan ginjal. Juga terdapat pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama pelvis ginjal mengandung chalices, yaitu ruang berbentuk cangkir kecil yang berfungsi mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke kandung kemih. Selanjutnya, cairan tersebut akan masuk ke hilum, yaitu lubang kecil yang mengalirkan cairan menuju ke kandung kemih. Nefron merupakan satuan fungsional ginjal. Jumlah nefron yaitu 1,3 juta pada setiap ginjal. Karena kita mempunyai dua ginjal, maka jumlahnya sekitar 2,6 juta. Tiap nefron memiliki satu komponen vaskuler kapilar dan satu komponen tubular. Nefron terdiri dari glomerulus. Glomerulus ini merupakan tempat untuk filtrasi. Lalu terdiri dari tubulus panjang. Tubulus panjang ini berfungsi untuk mengubah cairan hasil filtrasi menjadi urin. Nah, tubulus panjang ini terdiri dari tubulus proksimal,
loop of Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Nah, jika dapat disimpulkan, proses dalam anatomi dan fisiologi sistem perkemihan itu terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Di ginjal, ginjal mengeluarkan urea dari darah melalui nefron. Urea akan membentuk urin saat melalui nefron dan menuju ke tubulus. Lalu masuk ke ureter. Urin yang dibawa di ginjal akan dialirkan menuju saluran kemih. Kemudian ke vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan tempat sementara menampung urin sebelum ke uretra. Dan terakhir yaitu uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih pada akhirnya akan dikeluarkan melalui uretra. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Pada proses filtrasi itu terjadi di glomerulus, lalu masuk ke tubulus proksimal. Setelah sampai ke tubulus proksimal, turun dan sampai ke loop of Henle, lalu ke tubulus distal, dan kemudian akan ke tubulus collectivus yang merupakan tempat penyimpanan sementara dari proses penyaringan. Lalu terakhir diteruskan ke vesika urinaria. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi ini terjadi di glomerulus menuju kapsula Bowman dan lalu dihasilkan urin primer. Urin primer ini terdiri atas air, gula, asam amino, garam atau ion organik, dan urea. Setelah filtrasi yaitu proses reabsorpsi. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal yang nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Urin primer yang terkumpul di kapsula Bowman masuk ke dalam tubulus proximal dan terjadi reabsorpsi. Pada proses ini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh oleh dinding tubulus lalu masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi tubulus. Zat-zat yang diserap kembali oleh darah antara lain glukosa, asam amino, dan ion-ion organik seperti Na, natrium, kalium, dan lain-lain. Hasil dari reabsorpsi urin primer adalah urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen dan urea. Kemudian urin sekunder masuk ke lengkung Henle. Pada tahap ini terjadi osmosis air di lengkung Henle descendens sehingga volume urin sekunder berkurang dan menjadi pekat. Ketika urin sekunder mencapai lengkung Henle ascendens, garam Na+ dipompa keluar dari tubulus sehingga urin menjadi lebih pekat dan volume urin tetap. Terakhir yaitu proses augmentasi. Dari lengkung Henle ascendens, urin sekunder akan masuk ke tubulus distal untuk masuk tahap augmentasi atau pengumpulan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Zat-zat yang dikeluarkan oleh pembuluh kapiler adalah ion hidrogen, ion kalium, NH3, dan kreatinin. Pengeluaran ion hidrogen ini membantu menjaga pH yang tetap dalam darah. Setelah melewati tubulus distal, urin banyak kehilangan air, sehingga konsentrasi urin makin pekat. Selanjutnya, urin memasuki pelvis renalis dan menuju ureter. Kemudian dialirkan ke vesika urinaria untuk ditampung sementara waktu. Pengeluaran urin diatur oleh otot-otot sfinkter. Kandung kemih hanya mampu menampung kurang lebih 300 ml. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan videonya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.